Nah, kemudian yang paling dinilai oleh Allah itu kan setelah apa nih yang dilakukan nih, ya setelah titik balik nih, apakah hanya membuat Lucky Pet saja atau memang ada yang lain gitu kan? Nah, kalau dari Bang Dan gimana Bang? Setelah titik balik apa langsung buat berkecimpung di Lucky Pet atau gimana Bang? Enggak, dulu saya pernah ikut beberapa kelompok kajian ya. Jadi dulu ada teman di Bandung tuh bikin kajian di Bandung. Saya ikut dari Jakarta itu, nganterin Ustadz yang di Jakarta nganterin ke sana. Jadi supirnya. Terus ikut kajian terus antar pulang. Terus pernah juga bantu yang di Tebet ini. Siapa? Ustadz? Yang di Tebet. Oh iya, siap. Terus pernah juga di Ciracas juga, bantu Ustadz yang di Ciracas juga. Terus sempat kan kalau kita terlalu kultus individu, kalau kita kecewa kan sakit ya. Betul. Nah, saya pernah tuh terus kecewa nih. Saya sempat turun nih. Jadi dakwah di kampung aja lah. Jadi di masjid aja gitu. Main-main di masjid sekitaran rumah aja. Terus akhirnya ketemu lagi teman-teman yang dulu yang pernah bantu-bantu. Dulu kan sempat kita bikin juga bantu muslim di Rohingya. Yeah. Bantu muslim di waktu itu di Rohingya, terus di Patani, Uighur ya. Nah itu sempat jalan ke sana kita bantu. Nah lama nih nggak kontak, terus ketemu lagi. Diajakin sama siapa ya waktu itu ya? Abdul Somad apa? Kalau nggak salah Abdul Somad sama Fed. Ini Abdul Somad bukan Abdul Somad ya? Bukan. Tanpa LCMA kalau ini. Iya. Abdul Somad Al-Ma'mun tanpa LCMA. Terus diajakin, Bang bantu teman-teman Bang mau bantu teman-teman nih mau bikin media dakwah. Dulu saya juga sempat ya bantu-bantu media dakwah juga. Terus datang ketemu nih teman-teman. Mau bikin apa? Kita mau bikin channel YouTube. Waktu itu ada Lucky, ada Pet, ada Ustadz Abdul Somad, ada Adam. Ya Adam ya. Sama Obay teman saya satu lagi. Nah, itu kita ngobrol bikin konsep soal Lucky Pet ini. Gitu. Akhirnya yaudah deh, gue jalan di sini dulu deh. Mungkin di sini bisa nih bantu-bantu di sini lebih banyak gitu. Kan karena kalau di tempat lain mungkin bantuan kita tuh belum dibutuhkan atau memang nggak klop bantuan kita sama apa yang mereka perlukan. Nah sekarang alhamdulillah mungkin di sini Allah tunjukkan jalan, saya bisa bantu dakwah di sini. Masya Allah luar biasa. Kalau Bang Adam gimana Bang Adam? Dengar lagi Bang. Apa ya? Pakai serah lu. Saya anak rumahan sih jadi. Ya dari dulu abang saya itu kan ngajakin saya terus. Dulu kan ada partai gitu kan. Yuk ngaji di sini, saya nggak mau. Karena pikiran saya paling ujung-ujungnya partai gitu kan. Terus abang saya ngajakin, alhamdulillah ya ini salah satu yang ini bimbing saya abang saya juga gitu kan. Termasuk dia juga kan abang saya juga. Nah, untuk kalau saya lebih ke kayak tadi juga nganterin ustadz gitu kan. Karena kita ini kan yang awam ini mikirnya enak kali nyupirin ustadz sambil ngobrol-ngobrol sambil nyari ilmunya gitu kan. Tapi ternyata kan luas. Alhamdulillah kesini-sininya membantuin Ustadz Somad juga. Nah sebelum ada Lucky Pet itu sebenarnya saya mau bikin YouTube-nya Ustadz Somad, bukan tanpa LCMA itu kan. Iya. Jadi di kantornya Ustadz Somad, saya lagi ngedit videonya, tiba-tiba si Pet datang sama si Lucky, saya mau bikin channel YouTube. Saya spontan ya udah bikin aja gitu kan, karena kan demi kebaikan kan saya mah ayo aja gitu kan. Karena kata bapak ibu saya mah nenek saya bilangnya biar jadi kiai gitu kan. Masya Allah. Sebenarnya yang bilang nih emak bapak ente apa? Jadi emak bapak saya punya tetangga. Sepupunya punya adek. Jadi gitu pas lagi bikin, yaudah nanti aneh bantu ngedit gitu kan, aneh bantu
gitu. Padahal saat itu saya nggak punya pengalaman megang kamera sama sekali. Oh gitu. Iya. Terus gimana tuh? Nggak punya pengalaman tuh? Ya begitu dah. Ya kita Bismillah aja udah gitu. Coba lihat tutorial dulu. Alhamdulillah ada kan kita ada temen juga yang Bang Obay itu kan nggak bisa hadir. Dia ngasih direct pelan-pelan gitu kan. Udah, jadi pas ketika ngedit akhirnya sampai Ustadz Somad itu merelakan YouTube-nya nggak jadi jalan demi kita bikin lagi page channel. Udah bikin aja lagi page channel, nggak usah YouTube aneh, nggak usah gitu. Padahal udah ada beberapa video itu asar maghrib gitu tentang ceramah gitu kan. Nah uniknya kan di Lucky Pet ini kita pengen bikin video yang apa namanya sebenarnya menyampaikan tapi caranya tuh tidak menggurui gitu kan, caranya yang santai lah, yang tapi tetap bisa diterima, tapi kita tetap bisa kita punya isi untuk apa yang kita sampaikan gitu. Berdasarkan pengalaman teman-teman juga kan, tadi yang si Kepet bilang kalau apa namanya, kalau Ustadz yang ngomong gitu kan bla bla bla, dia tadi Kepet ngomong lo enak udah baik, kita kan masih begini masih bergelimangan dosa gitu kan. Nah itu gimana tuh caranya kalau dengan bergelimangan dosa diceramain pasti belum tentu masuk. Mental dia ya, banyakan mental ya. Belum banyakan mental gitu kan. Ya Allah. Nah di sini kita mantan orang itu gitu kan, dan kita sudah alhamdulillah sedikit merasakan kenikmatannya Islam. Kita pengen ngasih tahu juga, ngajak mereka gitu kan. Ya, caranya ya gimana gitu, kita rembukin pada saat itu. Ya terbangunlah Terbangunlah Lucky Pet Lucky channel Pet ini. channel. Nah kalau Bang Pet nih. Kenapa? Jadi itu tadi tuh yang pertanyaannya yang setelah hijrah kemudian memutuskan untuk apa namanya ngaji ya kan tentunya kan. Pasti kan ada semangat dakwah yang keluar nih setelah ngaji ya kan. Sempat juga jadi apa namanya pelopornya ISIS ya bukan? Ini perlu diluruskan ini. Makanya kan. Founder. Karena kan setahu aneh nih apa namanya semangat dakwah itu kan ya tadi kan bisa mental, bisa lepas jauh gitu kan, tergantung gimana kita memahaminya gitu kan. Nah kalau Bang Pet gimana Bang? Ya kalau tadi ya, kalau pas itu kan memang kepental kemana-mana kan. Ya. Ke yang kanan, ke yang kiri, ke yang tengah gitu. Masih mencari lah di mana sih sebenarnya yang Islam mau tuh apa. Sebenarnya yang Islam mau kan simpel kan. Apa yang Islam mau kan simpel sebenarnya. Kalau disuruh sholat ya kita sholat. Kalau disuruh ngaji kita ngaji. Kalau disuruh puasa kita puasa. Gitu. Suruh beribadah, suruh berbakti sama orang tua, berbakti sama orang tua. Sebenarnya sesimpel itu. Cuman saat itu waktu awal-awal memang kenalnya yang kenceng-kenceng gitu. Namanya anak muda. Iya betul. Habis dulu kita nongkrong kan. Iya. Kencang banget gitu, tiba-tiba kehantem kencangnya yang beda, dijanji-janjiin, wah nih materinya langsung berat gitu kan, materinya langsung perjuangan yang tinggi, langsung jihad gitu, padahal terdistorsi sama nggak punyanya ilmu di situ. Dilalahnya ngikut kajian ustadz yang ustadznya bahasanya halus, tapi ternyata isi di dalam narasi yang dia sampaikan itu luar biasa mengacaukan otak anak muda saat itu. Yang mestinya dalam Islam nggak begitu, dipaksakan bagaimana ya A ya A, B ya B gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya ngerti. Serius banget tapi saya. Ya udah tuh akhirnya dari situ, alhamdulillah semua argumen saya patah sama salah seorang ustadz yang beliau bersahaja, yang kelihatannya biasa aja gitu sama sekali. Memang yang diajarkan ke saya masalah toharo, masalah bersuci, sama ya masalah toharo bersuci ya. Ya, maksudnya biar nggak ngantuk cang-lucang. Masalah sholatnya gitu, berbakti sama orang tua nggak ada tuh sama sekali yang itu. Padahal saya tahu track record beliau luar biasa dalam dunia perjuangan Islam gitu, masya Allah gitu. Di luar maupun di dalam negeri gitu. Tapi ternyata bahasan itu memang nggak pas buat saya yang saat itu baru mulai belajar baik, tiba-tiba dapat materi yang berat banget gitu. Ya. Ya alhamdulillah ketika itu patah, terus kenal sama abangnya Bang Adam. abangnya Cang Adam gitu. Kenal sama beliau gitu kan. Akhirnya kenal sama beliau juga. Dari beliau sebenarnya, dari abangnya dulu ya Cang ya. Dari abangnya Ustadz Farid itu baru ke beliau, ke Bang Dan dan yang lain. Nah sebenarnya di sini juga saya nggak sendiri awalnya Lucky Pet-nya itu kan. Akhirnya ketemu
ketemu jalannya Lucky Pet ini ya seperti yang sudah disampaikan sama siapa namanya saudara? Oh ya Arnold. Cep. Iya tadi Bagnan bilang. Kita punya kawan kita Lucky karena sekarang nggak bisa hadir di sini, lagi safar. Main jauh safar ya coy. Di Shibuya lagi sih. Masya Allah. Nah itu berdua tadi saya sama Lucky ini ke tempat Ustadz Somad, beliau lagi ngutak-ngutik ya laptop. Ya udah terbentuklah Lucky Pet di sana, coba mulai komitmen. Tapi ternyata komitmen itu nggak komit juga, nggak komit amat gitu kan. Ya. Awal Naik turun. naik turun. Kita bawa air di ember ya, ada yang netes. Iya benar. Oh ini bukan netes lagi nih, bocor nih gua. Ambak-ambakan. Dan yang paling jangan kerok emang saya. Dia ngakuin. Yang ember sama dia. Jadi kalau ada ember nih udah dibawa baik-baik nih, udah ditaruh baik-baik gitu kan, udah bener banget tempatnya. Tendang. Gua depak gitu. Yang gua salahin ember nih yang salah siapa yang taruh sini. Itu sering kita kan begitu saat itu kan. Bukan gue yang salah. Orang gua tetap mau ini kok, tapi ternyata lu nggak action di situ gitu. Dan ketika kemarin gua sadarin ini gara-gara gua ini kayaknya ini jadi mandek nih channel 8 bulan boy channel ini. Oh, sempat mandek juga. Gara-gara gua. Sampai didoain sama Lucky, gua doain biarin aja kerjaan lu bangkrut. Kodar lu bangkrut. Yang salah bukan perusahaan gua, tapi guanya. Fokus aja gitu sama dunia ya Allah. Ya Allah. Itu jadi emang gua pikir wah, mungkin kita nggak disibukin sama kerjaan yang terlalu monoton setiap harinya ya karena mungkin supaya lebih bisa banyak kontribusi gitu. Walaupun nggak banyak-banyak banget sih nih. Ya kita ngerasa juga kita belum apa-apa. Belum apa-apa. Ya. Masih apa-apa. sedikit banget. Nah, yang salahnya itu kan ketika orang baru melakukan sesuatu amal udah ngerasa paling lah gitu kan. Nah, itu tuh bahaya. Itu yang sering dikasih ke kita belakangan ya 2 tahun terakhir itu paling dikasih. Jangan pernah merasa sudah berbuat itu banyak buat Islam padahal kita nggak ada apa-apanya. Wah keren nih quotes-nya nih. Jadi kalau sudah ada rasa seperti itu, Bahaya itu udah habis amalannya udah hangus gitu. Jadi tiap kita kan kita pertemuan nih Rebuan, tiap Rebu kita ketemu. Ada atau nggak ada kegiatan kita ketemu hari Rebu malam dan itu selalu dikasih tausiah. Siapapun bisa memberikan nasihat kan. Jadi jangan pernah ngerasa pernah berbuat lebih. Karena kita semua punya sumbangsi itu aja. Jadi jangan pernah menihilkan A, B, C teman-teman kita. Toh kita berdiri itu kita ini berdiri karena kaki kita banyak. Kalau kakinya nggak banyak kita roboh. Iya betul. Ya, apalagi karena kita ada di sosial media ya itu bahaya banget. Jadi ngerasa kita diperhatikan. Padahal yang lebih berbuat banyak tanpa disorot itu banyak juga, lebih banyak lagi di pelosok-pelosok di mana. Ya, itu wah luar biasa banget ya mereka justru kita belum ada apa-apanya ini sebenarnya. Insya Allah. Tapi kenapa memilih di media sosial? Kenapa enggak yang tadi dikatakan offline lah gitu, katakanlah seperti itu? Emang apa harus di media sosial kah? Pilihannya yang tepat atau apa nih alasannya nih? Enggak, gue biar cepet kaya sih sebenarnya. Saya setuju. Biar dapat exposure. Sebenarnya itu sih AdSense ya. Enggak, bukan endorse. Itu sih yang penting sih. Ya tahu-tahu lagi syuting tuh pakai salep kulit cap kaki kita. Gitu. Ada yang komen, "Kak, mata minus ngobatinnya gimana ya?" Obat peninggi badan gitu kan nanti dia. Enggak sih. Sebenarnya kenapa harus sosial media? Karena waktu itu kan yang paling gampang sebenarnya, yang paling gampang tersebar dengan cepat dan gampang kita lakuin modal handphone doang. Modal akun YouTube. Itu udah bisa menyebarkan kebaikan sebenarnya. Nah, sekarang ya udah kita pilih itu aja, YouTube gitu. Setelah itu baru Instagram, baru Facebook ya. Iya, dan memang kita awal itu Pakai handphone ya. wah, handphone banget itu, boy. Awal Handphone mulai kita tua pakai lagi, handphone handphone jadul dicengin pula lagi sama Ustadz. Lagi gerbek Ustadz nomor Mita tuh ke rumahnya kan.
ini wah gimbal kita nggak kayak gini nih Ustaz Umar Mita. Kita pakai handphone megangin gitu dengan PD-nya. Malah nyasar rumah itu. Ini pede aja itu kita. Yang penting dakwah ini jalan aja dulu. Dakwah ini jalan aja dulu. Dan berjalan kemari itu alhamdulillah ya banyak ya teman-teman yang bantu. Terus juga kita ketemu orang-orang yang memang klop lah. Bukan beririsan lagi tapi satu lingkaran lama-lama jadi. Dan bisa kita saling support. Ya. Gitu. Tapi emang kenapa apakah kenapa harus ada lucky pet gitu? Ngerti ya maksudnya ya? Karena kan gini, ini kan ada semangat membangun dakwah di media sosial melalui lucky pet gitu kan. Kenapa harus alasannya kenapa lucky pet itu harus ada di sosial media? Sebagai wadah ya. Ya, jadi Sebentar, mungkin ini ada pertanyaan yang harus diluruskan. Ya. Sumur kering. Ini ada yang bisa nganter minum? Enggak. Lanjut. Tadi kenapa lucky pet harus terbentuk? Ya. Tadi berangkat dari kita kan? Keresahan. Keresahan kita dari awal gitu. Mungkin kalau kita ngelihat kayak tadi yang gue ceritain masalah gue zaman sekolah, gue ngeliat Ustadz Karangpanjang, mungkin karena masalah penyampaian yang disampaikan beliau itu benar, cuman terkadang itu nggak tepat sama apa yang kita terima gitu. Dan gue ngeliat market target lucky pet ini teman-teman yang masih dalam dunia gelap dulu gitu, atau memang dia nggak tersentuh sama Islam, belum sampai dakwah di sana. Berarti soft banget ya. Jadi apa yang kita kenapa kita bikin lucky pet ini, karena kita ingin menyampaikan kebenaran dengan cara yang berbeda. Itu tadi gue ngomong gitu sebenarnya. Jadi kayak misalnya kan maaf ya, Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao itu kalau ngomong ke beberapa kalangan nggak masuk kan? Betul. Jadi memang ada barrier, ada beberapa hal. Jadi kalau kita ngomong soal sholat sama orang yang nggak pernah sholat, mengaku muslim tapi nggak pernah sholat, atau sholatnya sebulan sekali, ya sholat hajat doang itu, itu kan beda caranya gitu. Dengan orang yang sholatnya 5 kali di masjid, itu kan beda caranya. Jadi atau kita ngomong antum udah sholat 5 kali nih di masjid terus, kita tambah yuk ininya sunah-sunahnya gitu. Itu kan gampang gitu. Kita ngedrag kayak begitu. Tapi kalau teman-teman yang gue sholatnya sebulan sekali nih, kalau lagi pengen doang, yaudah kita tambahin gini. Cara penyampaiannya kan berbeda. Betul. Nah itu yang pengen kita tarik teman-teman yang terfikir akan hijrah, atau yang gue pengen hijrah tapi nggak tahu kemana. Yes. Atau juga teman-teman yang memang sama sekali tidak terfikirkan, tapi dia muslim, ya. Lu muslim, yuk kita sholat yuk bareng-bareng. Gue di sini aja. Ya udah, lain kali sholatnya bareng gue ya. Tungguin gue di sini, ntar kita ngobrol-ngobrol. Misalnya kayak gitu. Jadi kita mencari teman-teman yang kalau ke ustadz-ustadz yang terkenal itu belum bisa masuk ke telinga mereka. Jadi kita mencoba untuk membuka jalan biar ustadz-ustadz itu bisa diterima oleh mereka. Akhirnya mereka itu nyampe ke ustadz tersebut. Iya. Kita bukan menyalahkan ustadz tidak bisa menyampaikan, dia juga punya spesifikasi sendiri gitu kan. Yes. Tapi kita karena backgroundnya kita seperti ini, kita pengen ngajak dulu teman-teman kita yang terdahulu gitu. Karena networknya dapet sih ya. Dapat ya. Karena networknya kena kita gitu. yang lama ya. Jadi kalau nggak mungkin teman kita yang baru mau hijrah atau yuk ikut kajian Ustadz Khalid Basalama atau ikut kajian Ustadz Umar Mita, itu kan nggak bisa ujuk-ujuk gitu. Iya benar. Dengan masih piercingnya, dengan masih jaket kulitnya kan nggak mungkin. Jadi kita duduk nongkrong, kita bicara, lu pengennya apa? Oke. Mau belajar apa nih? Kita pelan-pelan belajar gitu. Terus setelah mereka udah nih, loh kita antarkan mereka ke Ustadz yang lu mau belajar apa nih? Kesini nih bagusnya nih. Atau lu mau yang enakan apa yang soft di sini nih gitu.